Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama untuk berdiskusi terbuka tentang toleransi beragama di lingkungan kerja. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mary Hutapea selaku MC pada diskusi terbuka kita di siang hari ini dengan tema toleransi beragama dalam lingkungan kerja dan dengan judul bergandengan tangan menghargai perbedaan keyakinan, berbagi kisah inspiratif tentang cara menghargai perbedaan keyakinan rekan kerja dalam interaksi sehari-hari. Di samping itu, ada teman-teman saya juga, ada Kamarsya Akilaguam sebagai pemberi materi dalam pandangan agama Islam, dan ada juga Kak Indri Mawati Indah Pasaribu sebagai pemberi materi dengan pandangan agama Kristen. Ada juga Kak Hera Safira yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman partisipan menurut sudut pandang dari agama Islam, dan ada juga Kak Joseph Prometheus yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari sudut pandangan agama Kristen. Sebelumnya, kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua karena sudah meluangkan waktu untuk bergabung di diskusi terbuka ini, yang dimana kami mengadakan diskusi ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir pada mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan oleh Ibu Isa Wijayati MIKOM. Dengan ini, kami berharap semoga diskusi terbuka ini dapat berjalan dengan lancar dan juga mampu memberikan dampak positif untuk teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kamarsya Akilaguam sebagai pemberi materi dengan sudut pandang agama Islam. Untuk Kamarsya Akilaguam, waktu dan tempat. Terima kasih Kak Mary Indriani selaku MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Kilaguam selaku pembawa materi dari diskusi terbuka pada siang hari ini dari sudut pandang agama Islam. Yang saya bahas itu ada sebenarnya ada dua poin. Itu adalah waktu sholat dan itu adalah dan yang kedua adalah tempat ibadah. Jadi yang pertama yang waktu sholat, di setiap perusahaan itu memiliki SOP dan peraturannya masing-masing. Jadi memang ada satu perusahaan, misalkan satu perusahaan yang memang waktunya tuh fleksibel banget. Jadi teman-teman atau karyawan itu diajakin sholat berjamaah saat tepat pada waktunya sholat, seperti itu. Kedua adalah tempat ibadah, tempat ibadah. Jadi biasanya setiap perusahaan itu memiliki fasilitas, yaitu musolah atau masjid gitu. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang di sebuah gedung-gedung pencakar yang memang sangat minim fasilitas. Itu sangat disayangkan sekali ya. Karena karyawan dan teman-teman muslim yang lain yang akan atau yang ingin melakukan sholat atau ibadah itu jadi merasa terbatasi gitu. Karena harus sholat di tempat-tempat yang kita nggak tahu itu tempatnya suci atau tidak. Yaitu adalah tangga darurat. Perusahaan yang memang perusahaan Jepang atau perusahaan Korea itu menyediakan. Tapi memang ada beberapa yang tidak menyediakan. Biar teman-teman tuh di setiap mau kemana-mana atau setiap keluar rumah itu lebih baik untuk membawa alas bersih atau mungkin sejadah travel, biar nanti teman-teman saat ingin sholat di suatu tempat tapi tidak disediakan atau tidak adanya tempat yang bersih, kalian mungkin cukup gitu untuk sholat di atas sejadah yang kalian bawa. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Indri dari sudut pandang agama Kristen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, saya Indri akan menyampaikan sedikit topik tentang toleransi di dunia kerja dari segi agama Kristen. Ini dari segi kaum minoritas nih, teman-teman. Jadi selama ini saya bekerja ataupun setelah di kota besar ini ya, karena kan di sini mayoritasnya kan Muslim ya, teman-teman. Jadi bagaimana sih menjalani pekerjaan di tempat di mana kamu tuh di situ minoritas gitu. Jadi saya akan memberikan sedikit aja ya, teman-teman. Jadi dulu tuh saya pernah bekerja di suatu perusahaan di mana itu memang benar-benar mayoritasnya Muslim. Jadi waktu itu saya cuma sendiri nih yang Kristennya. Saya mau pergi gereja ya, gereja malam Natal, dan untuk izin pergi untuk pulang tepat waktu agar tidak terlambat ke gereja itu sedikit dipersulit ya. Menurut saya itu termasuk intoleran lah ya, teman-teman, menurut saya. Dan yang kedua saya mau bahas juga tentang kalau Kak Masya tadi kan bahasnya tentang jam sholat ya Kak Masya ya, jam sholat. Nah, kadang pernah ditanya, kalian kalau misalnya
kita sholat ngapain aja gitu kan. Sedangkan jam sholat itu misalnya kita bikin lah di pekerjaan tuh paling yang sholat yang siang sama yang sore ya di jam kerja tuh. Kita tuh tetap bekerja gitu yang non muslimnya gitu. Kita tetap bekerja seperti biasa gitu. Dan yang ketiga, saya belum pernah sih menemukan di mana tempat yang menyediakan ruang untuk berdoa bagi agama yang non muslim gitu. Tapi itu kembali lagi ya teman-teman kepada kebijakan perusahaan gitu. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan dari bagian yang Kristen atau non muslimnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Mary. Baik, terima kasih untuk Kak Marsha dan juga Kak Indri yang sudah memberikan pemaparan materi dari sudut pandang agama Islam dan juga sudut pandang agama Kristen. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan materinya, kami sebagai panitia membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman atau partisipan yang ingin bertanya, boleh bertanya ya, teman. Sebelumnya kenalin, nama aku Arnold. Di sini juga saya salah satu mahasiswa pengampu juga di BSI. Dan kira-kira gimana sih kalau misalkan toleransi itu dianggap sebagai suatu perbedaan gitu? Semisalkan ini perbedaan dalam suatu jabatan atau jenjang karir. Karena memang ini minoritas, dia tidak boleh. Jadi yang mayoritas yang harus lebih dominan gitu. Kadang yang mayoritas pun lebih antipati gitu, lebih tidak menerima orang-orang yang minoritas. Ini kan salah satu refleksi juga karena banyak di dunia pekerja atau dunia industri yang seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana tanggapan secara fundamental nih dari dua perspektif ini nih? Mohon dijawab pada teman-teman yang bisa menjawab untuk pertanyaan dari narasumber. Silakan. Baik, mungkin untuk menjawab dari pandangan sudut agama Islam, mungkin Kak Hera bisa menjawab, dan untuk pandangan dari agama Kristen, Kak Joseph boleh menjawab. Silakan. Oke, mungkin saya Joseph Prometheus, perwakilan dari narasumber agama non-muslim atau dari Kristen. Menurut saya sih, dari inti pertanyaannya yaitu tentang intoleransi dalam jenjang karir dan lain-lain di dalam dunia pekerjaannya. Sejauh ini saya bekerja, itu belum ada hambatan seperti itu. Tidak ada yang membilang-bilang, oh karena dia minoritas, dia nggak boleh jadi bagian seperti ini, dia nggak boleh harus ini. Di bagian ini harus agama mayoritas gitu, tidak ada. Tapi kita balik lagi ke perusahaannya sendiri masing-masing. Tapi setahu saya, dan itu semua sudah atur di perundang-undangan sama seperti perusahaan tidak boleh menolak karyawan disabilitas. Sama aja seperti itu. Jadi perusahaan tidak boleh memilah-milah karyawannya dari sisi agama atau keterbatasannya. Mungkin dari pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joseph. Mungkin Kak Hera boleh diberikan pendapatnya. Ya, saya hampir sama sih sama pandangannya Joseph, karena memang di tempat saya juga saya belum menemukan hal yang seperti itu ya. Jadi di tempat saya juga sama, kayak kalau kerja tuh nggak mandang suku, ras, ataupun beda agama. Jadi setiap orang bisa menempati posisi yang bagus dan diapresiasi gitu. Jadi menurut saya cara ngatasinnya aja kali ya. Mungkin kayak dari zaman sekolahnya udah harus diajarin yang biar sama-sama menghargai, saling menghargai kayak gitu. Jadi biar suatu saat kalau hal ini terjadi di dunia pekerjaan itu lebih mengurangi resiko terjadinya hal seperti ini di dunia pekerjaan, kayak gitu aja sih. Cuman sama aja sih, saya juga sama Kak Jos, kalau di tempat saya itu nggak ada hal yang seperti ini juga. Jadi setiap orang berhak untuk menempatkan di jabatan yang bagus ataupun yang sesuai dengan kinerjanya mereka. Baik, terima kasih Kak Hera dan Kak Joseph untuk jawabannya. Untuk Kak Arnold, apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan atau mungkin bagaimana Kak Arnold? Oke, menurut saya udah nggak apa-apa karena juga remaining meeting time juga udah itu, jadi ya silakan Bapak. Terima kasih untuk jawabannya ya kakak-kakak semua. Jawabannya. Baik teman-teman, apabila tidak ada lagi yang mau bertanya, karena juga waktunya sudah tinggal 10 menit lagi ya. Terima kasih untuk Kak Indri, Kak Marsha, Kak Joseph, dan Kak Hera sudah memaparkan dan sudah menjawab materi dengan baik. Baik teman-teman, demikian diskusi terbuka kita pada siang hari ini. Saya perwakilan dari teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, saran, serta masukan dari teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.